waktu dan tempat pada lafaz dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulumi wal hikam amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah, merupakan kenikmatan yang tidak bisa kita nilai saat kita bangun kemudian kita masih ingat Allah. Lalu kita lanjutkan dengan melakukan amal soleh, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan kita masih bertahan untuk meningkatkan kualitas kita, kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dapat kita pertahankan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah bahas sumber hidayah yang berasal dari belakang kita. Saya akan mereview kembali bahwa sumber hidayah itu ada 3 di surat Yasin itu, yang berasal dari depan kita, yang berasal dari belakang kita, dan juga yang berasal dari atas kita. Yang berasal dari belakang kita tentang kisah-kisah umat terdahulu ataupun kejadian-kejadian yang pernah kita alami, itu menjadi sumber hidayah kita untuk melangkah selanjutnya. Per 2 minggu yang lalu kita sudah bahas bagaimana kisah Ashabul Qaryah, yang kisah ini sebenarnya mirip dengan bangsa Quraisy pada saat Rasulullah SAW diutus, menolak Nabi. Ada 3 utusan, kemudian didustakan, lalu muncul pengikutnya Habib An-Najjar yang membela, yang kemudian Habib An-Najjar ini disiksa sampai meninggal. Kemudian ditutup kisah ini di ayat 32, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Ini artinya umat-umat Ashabul Qaryah, salah satu yang sudah kita bahas, itu dihancurkan oleh Allah. Bahkan dalam kisah yang kemarin kita sampaikan, Allah tidak perlu menurunkan malaikat, kan ya. Biasanya dalam peperangan, di perang Badar itu Allah menurunkan beberapa malaikat pasukan, tidak perlu, cukup malaikat Jibril selesai, gitu ya. Habis ini, sudah habis. Nah, setelah habis apa selesai ceritanya? Tidak, ternyata. Tidak. Kenapa? Ditutup di ayat 32 itu, maka semua umat yang dulu, baik itu beriman maupun ingkar, semua nanti akan dibangkitkan kembali, akan dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat selama di dunia. Makanya muncul ini di ayat ini, wa in kullul lama jami'ul ladaina muhdarun. Nah, kemudian kita lanjut sekarang di ayat 33. Nah, ayat 33 surat Yasin ini berkisah sumber hidayah yang berada di sekitar kita, di depan kita. Kita bisa melihat itu, ya. Kita bisa melihat sumber-sumber hidayah itu. Maka diawali wa ayatun, dan merupakan ayat. Di situ ada tanwin sehingga dikatakan ayat Allah yang besar. Nah, ada tanwinnya itu. Wa ayatun, merupakan tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda adanya Allah, gitu ya. Ditunjukkan nanti setelah ini.
Apa itu? Lahumul ardul maitah. Bagi mereka bumi yang mati. Bumi yang tandus. Nah, ini ada kaitan dengan yang tadi itu. Dengan ayat sebelumnya. Bahwa semua umat yang sudah mati tidak selesai di situ urusannya. Tapi masih harus dihidupkan kembali. Akan dikembangkan kembali. Akan dihadirkan kepada Allah. Lalu Allah membuat simbolisasi. Simbolisasi. Yaitu ya apa? Lahumul ardul maitah. Di depan mereka ada bumi yang mati. Kita lihat. Bumi yang mati itu bumi yang gersang. Yang tandus. Ya. Kalau dalam 1 tahun kita bisa lihat itu pada saat musim kemarau misalnya. Pada saat musim kemarau. Kalau di kota nggak terasa ya. Kalau di kota. Kalau di desa kelihatan itu. Yang jadi petani itu lihat itu bagaimana tandusnya. Yang sering ke hutan tahu itu bagaimana pohon jati itu bisa meranggas, jatuh semua ya, kelihatan kayak kering ya. Saya tahu karena saya dulu waktu di desa itu sering cari kayu gitu ya. Makanya tahu kondisi yang namanya jati, pohon jati kayak apa. Nah, ini di saat mati seperti itu, kemudian ahyaina. Dengan turunnya hujan, ahyaina, lalu kami menghidupkan itu, menghidupkan tanah-tanah yang sudah mati itu. Ya, kita bisa lihat kalau di daerah yang banyak tanamannya ya, maka akan tumbuh. Ahyaina. Dengan apa? Wa akhrajna minha habban. Lalu Allah memunculkan biji-bijian. Biji-bijian yang muncul. Faminhu yakulun, dan di antara dari dia itu yakulun, kalian memakannya, biar kalian memakan. Nah, ini Allah masih gambaran dihidupkan ada biji-bijian. Nanti ini sebenarnya bukti bahwa nanti kita juga sama. Pada saat kita dibangkitkan sama kayak modelnya ini. Begitu kita mati berada di alam barzah, begitu waktunya kita akan dibangkitkan, cukup seperti Allah nurunkan hujan itu. Lalu dari kita muncul, saling muncul, bermunculan, bangun, kumpul di padang mahsyar. Nah, itu maksudnya. Ya, digambarkan seperti bumi yang mati itu. Nah, tujuannya apa? Yakulun biar kita memakan. Efeknya nanti setelah kita tahu seperti itu untuk makan itu akan muncul kepada kita rasa syukur kepada Allah. Ya. Tidak justru malah durhaka ya, malah tidak mau bersyukur gitu ya. Allah ngasih gambaran begini ya. Di surat Al-Adiyat ya. Saya pernah sampaikan dulu. Surat Al-Adiyat ayat surat 100 ini ya. Wal adiyati dubha. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Al-adiyat itu kuda betina. Ya. Jadi kalau seperti harimau, singa, itu yang justru larinya cepat itu yang betina. Ya. Bukan yang laki gitu ya. Nah, ini ada yang jelaskan itu. Wal adiyati dobha. Demi kuda yang berlari kencang. Fal muriyati qodha. Saking kencangnya gitu ya, sampai pertemuan antara kaki itu dengan batu itu sampai memercikkan air, memercikkan api. Nah itu ya, sampai apinya keluar. Jadi kalau tidak saking kerasnya nggak mungkin itu. Saking kerasnya larinya si kuda itu. Fal mughirati subha, dan kuda menyerang dengan tiba-tiba waktu subuh. Dan pada saat itu waktu subuh gitu ya. Waktu subuh yang dilakukan penyerangan ini. Lalu pa'athar nabihi nak'a, sehingga menerbangkan debu. Pak, saking kerasnya, saking kencangnya larinya kuda itu, waktu subuh mestinya kan tidak ada debu, kan ada embun, tapi justru menerbangkan debu-debu saking kerasnya tadi. Pawasat nabihi jam'a, dan yang diserang lalu tengah-tengah dari pasukan yang diserang oleh kuda ini. Tujuannya apa? Kuda ini ingin memberikan servis yang terbaik kepada tuannya. Kepada tuannya ini, kepada pengendaranya tadi itu. Kenapa? Karena dia sudah dirawat oleh tuannya, sudah dikasih makan.
Juga kuda itu nurut betul itu. Ya, memberikan yang terbaik untuk tuannya sampai mengorbankan dirinya. Ya. Yang diserang tengah-tengah kuda lalu ditutup oleh Allah di ayat 6, innal insana li rabbihi lakanut gitu ya. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak mau bersyukur kepada Tuhannya. Allah memvisualisasikan kuda saja gitu ya. Kuda saja yang dirawat, dikasih makan oleh Allah, oleh tuannya ini, itu nurutnya luar biasa, berkorban nyawa untuk pengendara kepada tuannya ini. Lu menungso itu dikasih sembarang. Nah, ya, dikasih tumbuh-tumbuhan, tempat hidup, makannya tidak hanya rumput. Kalau kuda rumput, kita makan sembarang, beras dimakan, apa meneh? Rumput juga dimakan gitu. Rumput kita makan juga ya, sayur-sayuran, buah kita makan. Apa meneh? Wakeh kuwi. Wis daging kita makan. Terus kita kalah sama kuda. Kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sindiran di surat Al-Adiyah itu. Makanya di sini di ayat 33 itu paminhu yakulun, supaya kita itu dapat makan dari itu. Allah sampai bumi yang mati itu sampai hidup, tumbuh-tumbuhan muncul biar kita mau makan. Bisa makan. Lu saat makan, setelah makan kok justru maksiat. Loh itu. Itu maksudnya. Setelah makan itu awaknya sehat, mestinya datang ke masjid, sholat jamaah, ikut kajian, belajar ilmu, belajar Al-Quran, baca Al-Quran, seperti itu. Ya. Orang jogging, jogging, subuh mari subuhan jogging, tapi gak tahu sholat subuh jamaah, puangun jogging, saya lihat ada itu ya, jaga sehat. Lalu terus gue sehat, gue apa mari sehat? Nah, kayak gitu. Pak ini pertanyaan itu, kok kalah mbek kuda? Nah ini kuda itu sampai berkorban nyawa untuk yang memberi makan, setia kepada yang memberi makan. Ini pelajaran bagi kita bahwa di sekitar kita itu diperuntukkan untuk kita, gitu ya. Lanjutkan ayat 34. Wa ja'alna fiha jannat, dan kami jadikan di dalamnya ya, di dalam itu jannat, yaitu jannat kebun ya, min nakhil berupa kebun kurma, wa a'nabin anggur, wa fajjarna fiha, dan kami pancarkan di dalam itu minal uyun, mata air, supaya kebunnya itu menjadi baik. Kurang enak piye ya Allah. Kita buat sumur, ngeduk sumur, lalu muncul airnya, dan airnya bisa untuk nyirami tanaman, bisa buat kebun ya, tidak hanya tanaman, bisa buat kebun kurma, bisa buat kebun anggur, bisa buat kebun jeruk, tidak hanya jeruk. Loh, seperti itu kok enggak muncul syukurnya gitu ya? Kok enggak muncul syukurnya bahwa itu adalah hadiah dari Allah, bukan dari kita, gitu ya. Bukan dari kita. Nih. Kemudian liyakulu min tamarot, supaya kalian memakan dari buah-buahan. Kembali lagi disinggung oleh Allah. Liyakulu min tamarot, supaya kalian makan buah-buahan itu. Wa ma amilatu aidihim. Nah ini wa ma amilatu aidihim. Itu ada 3 tafsir di situ. Wa ma amilat. Ma-nya itu dikatakan ma itu tidak. Ya, ada yang mengatakan tidak. Dan tidak ada kontribusi tangan kalian. Kalau diartikan ma-nya tidak. Saat kita nanam misalnya, nanam padi, kita tanam padi itu, lalu tumbuh, ada tangan kita yang membuat kontribusi numbuhkan? Enggak. Moro kita lihat saat tanam, wis mutu. Ya. Lalu sudah tambah besar, hijau sekarang. Sudah keluar sekarang anunya, bunganya, wis mulai muncul. Enggak ada kontribusi tangan kita. Anak kita sing gawe buah misalnya, enggak ada. Maka dikatakan di sini, wa ma amilat aitikim, enggak ada campur tangan. Kita cuma tidur, bangun terus delok, loh, wis malah tambah dukur tanaman kita. Ini kalau kita artikan ma-nya itu ma tidak. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan ma-nya itu apa? Ya. Wa ma amilat aidihim, supaya kalian memakan dari buah-buahan dari apa yang diusahakan dari kalian. Artinya buah-buahan tadi itu lalu kita berdayakan.
digawe jus. Nah, itu ya. Terus digawe apa lagi? Buah-buahan itu. Apa rek? Masa buah-buah dia. Ah itu maksudnya. Jadi kita olah lagi. Ah itu maksudnya wa ma amilat. Kalau itu diartikan sebagai ma. Tapi kalau diartikan yang, nah ya, liyakulu min samaroti yang wa ma amilatu aidihim, yang kalian usahakan. Artinya kita disuruh sungguh-sungguh saat kita menanam itu, merawatnya ya. Pada diteliti betul, oh, ini waktunya tanam, ini waktunya mupuk, ini waktunya sudah ngambil rumput-rumputnya. Nah itu maksudnya sungguh-sungguh. Nih, jadi ada 3. Jadi kalau yang menarik tafsir yang manya tidak tadi. Wa ma amilat aidihim. Kita tidak punya campur tangan untuk menumbuhkan itu semua. Cuma delok, ya. Cuma naruh, ya. Nah, kemudian apalah yashkurun? Mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, ya. Setelah kamu kenyang, badan sehat, kok enggak nggo salat? Kok enggak nggo baca Al-Qur'an? Kok cuma buat WA-an saja misalnya, ya. Tapi WA-an kalau baca enggak apa-apa di WA-an itu, ya. Baca ilmu-ilmu. Tapi nih WA-an cuma baca guyon-guyonan tok. Wah, ini enggak termasuk ini, ya. Nah, ini pertanyaan. Jadi kalau kita melihat apa yang ada di sekitar kita berupa bumi yang ada di sekitar kita ini, berupa tanam-tanaman, maka akan muncul di dalam kita itu bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah. Artinya menempatkan pada tempat yang sebenarnya, yang diperintahkan. Kalau kita punya hasil yang melebihi nisabnya, sudah memenuhi syarat untuk bayar zakat, keluarkan zakatnya. Itu bentuk rasa syukur. Oh, kalau sudah panen, keluarkan zakatnya. Ya. Kalau sudah dapat penghasilan, keluarkan zakatnya. Tidak ada zakat, infak, ningkat. Zakat itu kan wajib, memang bukan milik kita kalau zakat itu, ya. Tapi infak itu adalah memang diri kita, hak kita infakkan di jalan Allah. Tapi kalau zakat itu memang harus dikeluarkan. Makanya kalau ada orang mengeluarkan zakat, itu bukan prestasi sebenarnya. Sudah biasa, memang wajib. Kalau nggak keluarkan zakat justru malah dosa, kan itu, ya, dosa. Mestinya memang harus dilakukan standar minimalnya itu, ya. Kalau kita punya harta sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Itu yang pertama, diminta afala yashkurun, agar kita bersyukur. Kita lanjut di ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nih, maha suci Allah. Maha suci Allah. Saat subhana itu artinya meniadakan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas bagi Allah. Ya. Nah, ini apa kaitannya dengan ini? Maha suci Allah alladzi khalaqal aswaja kullaha. Yang Allah menciptakan makhluknya itu berpasangan-pasangan. Berarti Allah tidak berpasangan. Allah itu wahid. Allah itu esa. Nah, gitu ya. Allah itu satu. Nah, maksudnya subhanallah. Jadi ini meniadakan. Kalau maha suci itu meniadakan perbuatan yang tidak pantas untuk Allah. Dari mana? Nah, dari penjelasan berikutnya ini, yaitu bahwa makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan. Berarti Allah itu satu. Kalau Allah mengatakan, ada yang mengatakan Allah lebih dari satu, tidak benar. Nah, gitu ya. Ini dalam komunitas di sini, ya, dalam komunitas ini. Jadi kalau ada mengatakan orang Allah itu lebih dari, tidak benar. Allah itu adalah satu. Ya, oke. Lanjutnya, yang berpasang-pasangan itu aswajakulaha mimma tumbitul ard, dari yang ditumbuhkan bumi di sekitar kita, ya. Bisa lihat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu ada pasang-pasangan. Ternyata ada tumbuhan, ada jantan, ada betina. Dari mana? Dari bunganya, ya. Dari bunga itu setelah ketemu ternyata benang sari, ada putik, kan itu, ya. Kalau ini tidak dipertemukan, dia tidak akan menghasilkan buah. Ya. Seperti padi misalnya. Padi itu ada bunganya, ada bunga betina, ada bunga jantannya. Siapa yang membantu penyerbukan pada padi itu? Angin.
hujan, itu yang bantu. Tapi kalau salak, salak itu ada betina, ada jantannya. Tapi yang harus mengawinkan manusia yang harus mengawinkan. Nah ini contohnya yang berada di luar kita, ya, yang ditumbuhkan oleh bumi itu berpasang-pasangan. Tidak ada yang tidak berpasang-pasangan. Misalnya lagi ada siang, ada malam. Itu sekitar kita ini yang ada di bumi ini, ya. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Itu pasang-pasangan. Semua mesti berpasang-pasangan yang berada di bumi. Tidak ada yang tidak berpasang-pasangan, ya. Mungkin ada pertanyaan, ya apa kalau ada wanita yang nggak kawin misalnya, ya? Pasangan ini di kan, ya. Wah ini nanti di akhir ada buat kalau ya. Saya tidak nyindir Pak Sapi, iya nggak kawin lagi, tapi sudah punya pasangan Pak Sapi itu dulu. Ya. Nah, kemudian wamin ampusihim yang berada dari diri kita juga berpasang-pasangan. Yang kita alami itu juga berpasang-pasangan dari kita. Ada rasa gembira, ada rasa sedih, itu dari diri kita. Ada saat kita tertawa, ada saat kita menangis. Enggak ada yang tertawa terus, saat itu ada orang yang gembira terus, mesti saat tertentu dia mengalami sumpek diri kita, ya. Nah, ini dari diri kita juga berpasang-pasangan yang apa yang kita alami. Kemudian wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang kita tidak lihat. Semua juga berpasang-pasangan. Bahwa dalam Al-Qur'an itu saya lupa sampai ya, ada kata-kata itu yang sama sebutnya. Kalau malam sama siang itu penyebutannya sama ternyata. Kalau 45 semua itu berpasang-pasangan gitu ya. Itu luar biasa dilakukan. Ada lagi yang berpasangan antara malaikat sama jin sama setan. Itu juga ada sebutannya jumlahnya sama. Ya. Banyaknya sama. Di siapa yang saling berpasangan itu disebutkan dalam jumlah yang sama di dalam Al-Qur'an. Ini. Kemudian wa mimma la ya'lamun. Ini. Jadi Allah terbebas dari itu. Nah, kalau kita melihat seperti ini, oh iya. Sudah tanda bukti besarnya kayak gini, kemudian tidak muncul kesadaran bahwa ini ada yang menciptakan. Salah itu. Kalau kita lihat misalnya ada bekas kotoran merpati misalnya di situ, kita ngomong, oh ini Mariono merpati ini. Cuma lihat kotorannya saja, oh ini merpati. Oh ini bekas kaki kuda. Sudah cukup melihat bekasnya, kita sudah tahu, oh ada kuda lewat sini. Misalnya ada ayam, lihat bekasnya kakinya, oh ini ayam ini lewat ini, oh ini bebek yang lewat ini. Misalnya, lihat bekasnya saja kita sudah tahu, loh bekasnya kayak gini. Tanda-tanda ini. Terus kemudian tidak muncul bahwa ini ada yang menciptakan. Tekondi, nggak mungkin sesuatu yang sudah serasi kayak begini, kok kemudian tidak ada yang menciptakan. Diharapkan muncul itu pada diri kita, ya. Cukuplah dengan melihat ini lalu muncul rasa percaya kepada adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini yang berada di sekitar kita, yang kita injak di bumi. Lalu kemudian di ayat selanjutnya ayat 37, wa ayatun, kembali lagi. Wa ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah, lahumul lail, bagi mereka malam, ya malam. Nah, kita ngalami ini tiap hari itu, ada siang, ada malam, ya. Naslahu minhun nahar, faidahum mudlimun, ya. Naslahu minhun nahar. Naslahu itu salaho, salaho itu melepas. Kayak saya pernah sampaikan, kayak ular yang melepaskan kulitnya, itu pelan-pelan itu. Ular itu nggak mau langsung belenda, mengeluarkan kulitnya, melungsungi itu pelan-pelan. Dan hilangnya malam, munculnya malam, ya, itu juga begitu. Naslahu kayak dilepas pelan-pelan. Kalau kulit, nah, kulit itu adalah siang mataharinya, maka di luar kulit itu adalah malamnya. Nah sama kayak Mas Susilo ini kalau Idul Kurban itu bagian domba, bagian domba, nguliti domba Mas Susilo ini, ya.
Nah, saat nguliti itu mesti pelan-pelan, Pak. Ngulite. Enggak mungkin langsung buat gitu ndak. Mesti diulante pelan-pelan terus ditarik, moro-moro hilang kulite. Sama kayak malam ini. Ya, muncul siang, begitu siang insyaallah kok. Pelan-pelan seret mataharinya pelan-pelan insyaallah oh plek moro muncul gelap malam. Ah gitu. Bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Di naslahu minhun nahar. Lalu muncul tiba-tiba kemudian gelap gulita. Nah, keberadaan siang dan malam itu ayat Allah. Kalau ayat Allah itu wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imana mestinya. Kalau melihat malam siang mesti akan muncul iman, itu ayat. Bukan justru malam untuk maksiat. Ya, orang kadang salah. Malam digunakan untuk maksiat, maling malam. Ya, malam-malam nyolong ya. Walaupun sekarang siang-siang juga maling yono bisa gitu. Malah berani sekarang ya. Itu kok malam-malam agak kelihatan orang malah bermaksiat gini. Padahal itu ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Ini penting. Jadi pertama dialihkan kepada apa yang kita alami setiap hari, bahwa kehadiran malam datang, kemudian muncul matahari, dan itu dalam waktu yang terus itu. Loh itu kalau ndak yang nyetel, yang mengelola luar biasa, ndak mungkin ini akan terus terulang secara rutin itu ya. Coba kita buat sesuatu, kita bikinan manusia gitu ya. Apa misalnya yang rutin kipas lah wis. Begitu diuriplek atau lampu, tep mesti diuripi urip. Tapi suatu saat biasa diurip tep mati, apa pedot. Matahari tidak pernah. Begitu waktunya muncul matahari. Begitu waktunya harus menghilang, dia harus menghilang. Harus ganti malam. Itu tanda-tanda bahwa ada Allah, ada yang mengatur yang luar biasa sehingga tetap ini berjalan dengan baik yang kita alami. Nih. Kemudian yang berikutnya wasyamsu tajri li mustaqarrilaha. Nah ini, dan matahari yang berjalan di treknya, di jalannya, di tempatnya, di jalurnya, tidak pernah belok. Ya, tidak pernah belok. Kita kadang naik kendaraan, ya, mestinya jalur kiri, itu kadang nyasar kanan. Kayak barusan ini apa itu? Trailer ya, yang di Balikpapan itu. Itu kan mestinya jalurnya ini kan tujuannya untuk untuk mengarahkan drivernya, sopirnya itu, ya, untuk mengarahkan tetap di sebelah kiri. Terus ada remnya, kalau terjadi di rem, ini ndak blong ke kanan, mestinya ke kiri itu banyak yang kosong, tapi justru nyasar kanan yang banyak orangnya. Coba ayo, itu buatan manusia. Matahari tidak, matahari geser titik entek itu, ya, entek dunia ini. Kalau sampai bergeser dari tempatnya, ini makanya itu sebuah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dzalika takdirul azizil alim, ya, dan sebenarnya itu merupakan ketetapan al-aziz dari yang maha perkasa dan dari yang maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal ujuni qadim. Dan di samping matahari, begitu matahari habis tidak ada, muncul bulan. Nah, bulan dan matahari di samping apa sebagai tanda-tanda alam juga dikatakan sebagai simbolisasi. Ya, simbolisasi. Ada yang menjelaskan matahari itu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, begitu Nabi Muhammad datang, cahaya ini, maka semua sudah hilang, cahaya-cahaya lainnya lenyap. Ya, begitu Nabi Muhammad diutus, maka nabi-nabi sebelumnya sudah ajarannya tidak berlaku. Ya, ya, simbolisasi adanya Nabi kita Muhammad. Tetapi Nabi ini sebagaimana matahari, ada waktunya, tidak hidup abadi. Nah, gitu, mesti akan meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada bulan pengikutnya. Siapa pengikutnya? Nah,
orang ini bulan-bulan ini, nah kita jelaskan. Maka yang pertama yang paling hebat bulan purnama. Bulan yang mendapatkan sinar matahari paling penuh, yaitu para sahabat. Nah, para sahabat ini mendapatkan penuh sinar dari Rasulullah SAW. Ini para sahabat. Kemudian bulan ini akan mengecil, tambah cilik. Siapa itu? Tabiin, tambah mengecil lagi, tabiin. Terus makin kecil. Mbah awake dhewe termasuk sing di apa? Perputaran bulan ini kalau kita simbolisasi seperti itu, apa sih menteri pati entek terakhir misalnya, apa yang mana posisi kita gitu ya. Nanti gitu periodisasinya kayak gitu. Dari yang purnama terus kecil-kecil. Umat itu gitu kan, Rasul mengatakan itu. Umat yang terbaik ya dari umatku itu adalah para sahabat. Mana ngenyek orang apa ya? Mendeskripsikan para sahabat yang dulu. Waduh, ndak ono apa-apa nih. Ya, zaman sekarang sopai wong sing saiki nggak ada, nggak sebanding kalau mau dibandingkan dengan para sahabat, nggak ada. Kemudian para sahabat waduh berat itu ya. Sekarang ini zamannya kok cocok wis mingslep ya. Nah, sinarnya begitu nih nanti habis selesai. Islam sudah hilang, nggak bangkit. Tapi nanti akan bangkit lagi, akan muncul lagi itu kecil, besar lagi. Suatu saat nanti akan terjadi purnama lagi, akan terjadi kebangkitan Islam. Nah itu ya, mungkin periode kebangkitan kedua nanti sebelum kiamat itu. Ya, begitu ini bangkit lagi terus, mislep lagi, habis lagi kiamat. Nah itu ada yang mensimbolisasikan antara perjalanan matahari dengan bulan, menggambarkan bagaimana periode Rasulullah SAW dan perjalanan dari umat Islam. Ya, umat Islam ya, umat kita, umat Islam. Kemudian di ayat 40, la syamsu yambagi laha antudikal qamara wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Sama ini ya. Jadi matahari tidak bisa mencapai bulan, bulan juga tidak bisa matahari. Terus masing-masing akan beredar sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatun, yang terakhir ya, yang terakhir ini kita lanjutkan, wa ayatun, dan merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah, lahum anna hamalna duriyatahum fil fulkil masyhur, ya. Berjalannya apa batra di laut kok bisa jalan, itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan ya lain seperti apa yang mereka kendarai. Tidak hanya laut ya, tidak yang di laut itu berjalan dengan baik. Apakah semua yang ngikuti mesti yang di laut tidak akan jatuh, tidak akan tenggelam? Tidak bisa. Karena Allah menentukan ya. Memang secara sunatullah begitu di laut sudah jalan. Tapi ada kalanya itu tidak berjalan dengan baik. Contoh misalnya Titanic. Nah, Titanic itu kan nyata ya, nyata walaupun filmnya bukan nyata filmnya, tapi kejadiannya nyata. Tidak semua yang di laut yang berjalan sesuai sunatullah itu akan tidak tenggelam, bisa tenggelam suatu saat karena itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain pesawat misalnya, pesawat bagus cepat. Tapi apakah semua pesawat yang terbang akan selamat? Enggak. Ada yang baru coba dulu ya, pernah itu. Baru coba pesawat di Rusia itu ternyata nabrak gunung Salak itu dulu ya. Gunung Salak itu. Sampai guyonannya Indonesia tidak memberitahukan bahwa ada salak sebesar gunung gitu. Sampai ditabrak gitu. Kayak gitu. Enggak semua kayak gitu. Walaupun jalan itu betul, tapi tidak semua. Kalau Allah kendaki habis. Ada yang peristiwa ke Sulawesi apa itu, hilang berkeping-keping. Nah, ini contoh. Jadi semua memang sunatullahnya seperti itu, tapi suatu saat pun akan menghilang. Dan punya kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di jalan juga sama. Yang di jalan mesti akan baik, ya. Tapi tidak, ya. Tidak siapa yang membuat kita tidak sampai tabrakan, eling. Begitu, kaget gitu ya.
Kadang tiba-tiba ada ciliwer gitu kita kaget bisa mengelak. Tapi bisa aja orang yang tidak bisa mengelak tabrak blek ya, gitu ya. Saya pernah lihat film itu ya. Jangan takut mati kalau belum waktunya. Itu kan ada di film itu. Morono tronton seret. Iki mau ditabrak, tiba-tiba cuma ndek ngisore saya diliwati urip gitu ya. Ini contoh. Oh, banyak kejadian nih saya kalau dian itu ya. Ada channel yang membuat seperti itu. Maka di YouTube juga ada itu. Bisa kita lihat. Kalau belum waktunya enggak. Tapi kalau sudah waktunya, oh jalan. Berarti Allah punya kontribusi besar. Loh, itu pun kok tidak munculkan bahwa oh ternyata ada pencipta. Nah, oke, saya kira itu. Jadi ini sampai ayat 42 dari ayat tadi, ayat 3 itu bercerita tentang sumber hidayah yang berada di depan kita, di sekitar kita. Diharapkan melihat situasi yang berada di sekitar kita akan muncul pada diri kita rasa syukur kepada Allah, kemudian muncul subhanallah, maha suci Allah. Dua ini, bersyukur kemudian muncul maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kira itu. Oh, selamat pada Ustaz. Dengan putra-putrinya juara 1 fisika nasional. Oh, terima kasih Pak. Jadi di surat ini di ayat 38 menjelaskan bahwa matahari itu berjalan. Tapi matahari kan beredar. Ya kan Pak? Beberapa tahun yang lalu Ustaz pernah menjelaskan bumi mengelilingi matahari. Ketika waktu itu Ustaz menyampaikan ada gambar Ya. Berarti di situ dulu dijelaskan bumi mengelilingi matahari. Ayat memang mengatakan demikian Pak. Tapi aturan kan tidak Pak. Kalau kemudian ayat ini matahari itu mengelilingi bumi. Kalau menurut Ustaz yakin yang mana pengetahuan yang mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari atau matahari Al-Quran mengatakan matahari mengelilingi bumi? Ya, saya belum lihat yang matahari mengelilingi bumi, tapi yang dia 38 itu wasyamsu tajri limustaqorril laha. Dia beredar menurut garis edarnya. Gini, di alam raya ini itu tidak hanya tata surya kita. Nah, itu ya, ada yang namanya Bima Sakti. Bima Sakti itu ternyata terdiri dari bintang-bintang dan matahari salah satunya. Nah, dalam tata surya itu matahari juga bergerak di dalam Bima Saktinya itu. Di situ ada bulan, ada bumi yang berada di kawasan tata surya, yang bumi ini mengelilingi mataharinya, sama-sama bergerak. Nah, gitu ya. Bintang itu tidak hanya matahari, bintang itu banyak. Yang belajar fisika mungkin lebih paham itu ya. Jadi ada Bima Sakti namanya apa? Bima Sakti apa gitu ya. Ini nanti bintang kawasan bintang itu. Nah, kalau ini matahari nanti lepas dari edarnya, maka nanti saling bertabrakan. Nah, gitu ya. Kita terdiri dari 7 langit. Nanti kalau saling bertabrakan antara bintang dengan bintang, kiamat wis. Nah, kiamat wis itu ya. Tapi kalau matahari masing-masing bintang itu berjalan sesuai edarnya, ya,
Oh mati tata surya, matahari bersama planet-planetnya sesuai dengan tracknya, ojo lepas. Terus ada lagi bagian lagi. Cuma ini nanti bisa diperdebatkan ya, maksud saya karena ini alam di atas. Apa ada bumi lain? Enggak, jangan berdebat ke sana. Tapi jelas bahwa bintang-bintang, gugusan bintang tidak hanya matahari, ada gugusan-gugusan yang lain. Dan masing-masing akan berputar. Berarti ini sambil-sambil bergerak di tracknya. Nah, itu ya, sama-sama bergerak. Tetapi bumi bergerak mengelilingi matahari. Ini kalau konsep pengetahuan kalau kita gabung. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Mungkin ada yang berpendapat lain, tidak apa-apa. Ya, kalau ada yang berpendapat lain, oh yang berkeliling itu matahari mengelilingi matahari, matahari mengelilingi bumi, tidak apa-apa kalau ada yang mau pendapat, karena pendapat saja ya, kan tidak masalah itu, mau berpendapat ya itu ya, dan itu pendapat itu berjalan sebelum geosentris itu ya, geosentris, lalu muncul heliosentris, heliosentris yang terakhir yang diyakini sekarang, suatu saat mungkin berkembang ada lain, karena ini kan di alam raya gitu ya. Mungkin berkembang lagi nanti tidak tahu gitu, nanti kayak apa gitu. Sementara yang muncul adalah matahari, bumi yang mengelilingi matahari. Gitu Pak ya. Ini takut sama jenggotnya ini ya. Ya. Di dalamnya ada setan. Bagaimana tingkatan kita untuk menjadi walinya Allah? Ya. Di keberhasilan kita dalam usaha kita maupun secara komunal umat Islam itu kalau mendapat pertolongan dari Allah. Sehingga muncul intan surullah yang surkum ya. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong maka Allah akan menolong kalian. Jadi intan surullah itu menolong artinya melaksanakan agama ini secara maksimal ya, sesuai dengan kemampuan. Nah, saat mau melaksanakan sesuai kemampuan itu ada godaan. Yang pertama di diri kita ya, ada yang namanya nafsu. Maka nanti orang yang berhasil, lupa ayatnya itu ya, wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Itu ya. Jadi kalau orang mampu menahan nafsunya, maka dia akan mendapatkan tempat kembali surga. Ini memang harus dikendalikan. Dikendalikan bukan berarti ditiadakan. Tidak bisa nafsu ditiadakan. Ya, tapi dikendalikan. Dikendalikan bagaimana cara mengendalikannya? Sama kayak mengendalikan misalnya kendaraan kita ya. Oh ada perlu gas, perlu rem misalnya. Ada driver yang harus kita buat kiri. Oh ini perlu ke kiri, ini perlu ke kanan misalnya. Ini pengendalian. Nah, kita jadi maka mengendalikan nafsu. Ada petunjuk syariat. Kita suka harta, nggak ada orang nggak suka harta. Nggak ada. Saya yakin nggak ono sing teko kene masih wis usia sepuh nggak suka harta. Nggak ada Pak. Seneng yang namanya harta. Apa dilarang cari harta? Tidak. Tidak dilarang.
Tapi diarahkan. Oh, kalau cari harta gini. Disebutkan cari harta itu. Ada cara cari harta. Lalu menggunakannya bagaimana setelah dapat? Ini caranya. Sudah ada semua, gitu ya. Kemudian kepada wanita. Kita pingin, tidak ada laki-laki nggak suka wanita. Wanita nggak suka laki-laki, nggak ada. Semua suka. Tapi kemudian bagaimana nafsu tentang kepada wanita ini? Diarahkan kawino lewat nikah. Loh itu artinya itu pengendalian. Cara mengendalikan bagaimana? Nikah. Ya. Loh, kalau saya nggak nikah masih bisa nahan, ya enggak apa-apa. Bisa nggak kalau nikah? Kalau seperti pemuda, apa? Puasa. Nah, kan itu ya. Ya maksarus syabab. Nah, kan itu. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu nikah. Kalau nggak mampu, nggak kuat berpuasa. Nah, puasa cara mengendalikan nafsunya. Biar apa? Kemampuan jasmani yang kuat itu lemah dengan puasa. Itu cara pengendalian. Tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa, Pak. Anak, tidak ada yang suka anak, Pak. Seneng. Kita kalau pulang itu ketemu anak itu seneng lihat. Satu-satunya yang tidak pernah kita iri anak kita, Pak. Anak kita misalnya melebihi kita, seneng gitu, Pak. Tapi sama saudara kadang, dulurku kok gini yo, aku kudu iso lah. Itu kita masih mau bersaing, Pak. Sama saudara. Tapi kalau sama anak, tidak ada kita bersaing. Justru malah bangga saat anak kita itu menjadi hebat lebih dari kita, jadi kebanggaan kita. Tapi nembek dulur lain kadang sih, dulur kok iso tuku mobil ya. Iya aku iso tuku mobil, masih bersaing. Ya, ini tidak ada loh. Boleh punya anak lewat apa? Pernikahan. Nah itu. Jadi nafsu itu bukan tidak bisa dihindarkan, tidak bisa. Tapi dikendalikan, makanya tadi menahan. Bagaimana menahannya? Disalurkan di tempat yang semestinya. Nah itu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi. Nah, setan jelas, setan tidak ingin kita menjadi orang yang sukses. Tetap akan menggoda kita. Dari setan itu ada bisikan-bisikan setan. Yang jelas cara deteksi gampang. Kalau bisikannya mengajak maksiat, melanggar perintah Allah, ya jelas bisikan setan. Ya, kita kok mau infak misalnya, ojo, kon kok esuk simpen ae sik. Nah, ya, untuk anakmu kuliahku butuh biaya akeh. Padahal banyak orang sukses setelah tulang punggungnya misalnya dipanggil oleh Allah. Kan banyak itu, Pak. Saya pernah lihat kisah dari Hakim itu, ada seorang janda yang punya anak banyak itulah, pokoknya lebih dari 2 lah. Ditinggal mati suaminya, padahal suaminya itu tulang punggungnya. Ternyata setelah suaminya meninggal, justru berhasil si ibunya ini. Dari mana loh? Ya Allah yang gerakkan. Oh yang memberi itu Allah. Ini penting maksud saya ke sana. Ojo terus gak amal terus, sopo sing ate biaya anakku? Sopo sing ngape? Jangan. Allah itu semua. Ya. Saya pernah ceramah itu sama ibu-ibu PTP dulu ya, sebelum pandemi itu. Ibu-ibu itu kan mantan istrinya pejabat-pejabat. Saya tanya, Bu, jenengan semua ini kan sudah tidak ada yang dibiayai. Oh ya Ustaz, sudah semua sukses ya. Berarti simpenannya akan banyak sudah. Enggak Ustaz, sama saja loh coba. Coba, ayo pikir. Loh, kembalikan kita. Saya Pak, saya kapan hari itu bersamaan ada menantu S2, anak saya S1. Biaya semua. Begitu selesai, podo. Tidak ada bedanya. Kadang ya entek duit wisan. Entek Pak baru enggak beli. Nah, itu. Jadi semua adalah. Nah, saat kita mau melakukan kebaikan, kok ada bisikan jangan kamu nanti gini. Dan itu yang dibisikkan setan, kepakiran. Itu mesti yang bisikan, kepakiran. Ojo, engko kon. Nah, itu namanya fakir. Fakro, yaidukumul fakro. Setan itu menjanjikan kepakiran. Maka bisikannya ke sana. Mau melakukan aktivitas, ojo iki pandemi iki, kon ndek omah wis gak usah sih. Itu fakro itu.
ditakut-takuti. Nah, ini. Gitu Pak nggih. Dan itu dilawan. Kalau sudah seperti itu, lawan itu. Nah, karena melawan itilah yang menjadi reward nanti yang akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sudah ya? Jawab ya? Enggak mau kalau enggak punya istri. Oh, bisa ternyata ya. Sesuatu itu dengan berpasangan-pasangan, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, atau hewan. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya ini ada pertanyaan klasik. Itu bagaimana hukuman membiarkan dengan tanpa pasangan? Misalnya ayam bertelur itu tanpa pasangan dan kayu suntik dan lain-lain masih tidak menyelesaikan sudah umur. Ya. Pasangan itu bukan yang berarti serasi ya. Tapi bertolak belakang itu juga pasangannya. Baik, buruk, itu pasangan, Pak. Berpasangan. Malam, siang itu namanya berpasangan. Nah, bagaimana dengan yang berkembangnya ilmu pengetahuan kemudian menjadikan ayam bertelur tanpa harus ada betinanya? Tidak ada masalah saya pikir. Oh, itu perkembangan dari ilmu pengetahuan ya. Tapi tetap ada, kan itu begini. Saking ditelitinya gitu ya, ditelitinya. Kalau bisa bertelur, hewan perempuan akan telur kalau sudah dibuai oleh laki-laki misalnya. Kok jantan, pejantan ya, kok laki-laki, pejantan. Nah, kemudian dibuat apa? Zatnya yang masuk itu. Nah, kemudian dibuat di makanan itu. Nah, itu ya. Ini karena ahlinya. Oh, sehingga kalau tanpa seperti itu, tanpa ini, kemudian ini dikasih zatnya, mesti akan tetap bertelur. Maka muncullah seperti yang hewan ayam petelur tanpa dibuahi. Tapi tetap alaminya tetap Pak. Zatnya yang harus masuk harus sama, tapi lewat makanan, lewat minuman, lewat suntikan, tapi tidak lewat yang alami seperti biasa, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau seperti artinya berpasangannya tetap Pak. Telur tadi jadi telur tetap harus bertemu pasangannya ini, tetap kan bertemunya. Cuma medianya beda. Bisa media pejantan, bisa media lain. Tapi ini akan bertemu. Kalau ini nggak bertemu, nggak akan menghasilkan telur. Maksudnya itu. Wis kayak mangan sembarang. Tapi nek gak ono jati ini yang masuk, yang pasangannya ini yang bisa menghasilkan telur nggak bisa. Tetapi media untuk menyalurkan itu bisa lewat pejantan, bisa lewat makanan. Kalau yang petelur ayam petelur itu lewat makanan. Ya. Tapi tetap pasangannya tetap harus muncul. Kalau nggak bisa. Medianya yang berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian sama dengan perempuan manusia yang bayi tabung gitu ya. Tabung itu kan sebenarnya sama. Sperma dari laki-laki yang mungkin pembuahannya yang tidak di rahim. Pembuahannya di satu tempat, kemudian baru setelah terbuai ditanamkan ke rahim. Artinya tetap pasangannya tetap harus muncul biar punya jadi anak tadi itu. Tetap ya. Antara sperma laki-laki dengan sel telurnya harus bertemu. Hanya medianya yang caranya beda. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana hukumnya? Nah, sementara ini saya belum melihat hukum haram berternak ayam petelur, belum. Nah, artinya kalau haram sudah fatwa MUI-nya nanti ya, fatwa MUI. Nah, saya belum lihat fatwa MUI. Mungkin ada yang sudah tahu, enggak apa-apa Pak ya. Disampaikan haram berternak ayam petelur karena tidak pakai pejantan. Misalnya, ini enggak, ini karena ini kajian hukum sudah ya. Haram bayi tabung misalnya. Kalau ada kajian ya sudah, ada apa-apa, berarti harus kita ikuti kajiannya.
kajian dari Fatha MUI. Nah, kalau saya tidak bisa, saya hanya menyampaikan mubalik, penyampai. Itu Pak Sekri ya. Oke, ya. Saya kira ada cukup. Semoga pagi ini kajian pagi ini bisa memahamkan kita tentang hidayah di depan kita ini sehingga bisa menguatkan iman-iman kita, bisa menguatkan amal-amal